Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda tentunya di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya, nanti pagi hari ini kita akan bincang-bincang ya tentunya seputar tema yang masih berkaitan dengan ibu hamil, tumbuh kembang anak dan sebagainya. Dan pasti Anda juga bisa berkonsultasi dengan kami langsung di sini nanti bersama narasumber juga dan sang pakar juga. Di sini ada kinantijaktv@gmail.com atau Twitternya bisa di-follow juga di @kinantijaktv dan Instagramnya jangan lupa di-follow. Anda bisa sharing pertanyaan, sharing foto atau apapun. Ya, dan jika misalnya Anda ingin interaktif dengan kami, Anda bisa menelpon kami di 021 515 5111. Dan kalau misalnya nanti Anda nggak sempet nih untuk menyaksikan kita di sini, bisa juga loh Anda membaca-baca sambil menimba ilmu, sambil santai-santai. Menimba ilmu seputar anak itu penting loh ya, dan pastinya sangat bermanfaat sekali. Anda bisa baca semuanya di Parents Indonesia nih ya, semuanya banyak sekali artikel mengenai tumbuh kembang anak, ibu hamil yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Tentunya Healthy Kids, Happy Families. Dan tema kita pagi hari ini nih pemirsa, kita akan bahas seputar cacar. Nah, bagaimana gejala-gejala cacar yang timbul dan bagaimana pula penanganannya nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Pernahkah anak Anda merasakan demam, nafsu makan berkurang, disertai batuk kering, cepat lelah, lesu dan lemah, bahkan sakit kepala dan nyeri sendi? Itulah gejala awal penyakit cacar air loh Bu. Cacar air disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster. Bentuk dari cacar air adalah kemerahan dan bintil berisi cairan. Setahu saya sih kalau cacar nggak ini cukup mandi ini aja, bedak aja gitu. Dilap air hangat aja ya. Kalau misalkan boleh dimandiin, saya mandiin, tapi paling pakai air hangat sih, nggak pakai air dingin gitu kalau memang boleh. Kalau menurut saya ini biasa aja sih. Kadang ada yang mau dimandiin air dingin, ada yang nggak dimandiin. Kalau menurut dokter dimandiin aja, nggak apa-apa biar bersih gitu loh. Untuk anak biasanya kan kita lihat kondisinya dulu. Kalau misalnya memang dia terkena cacar air, itu biasanya dimandikannya dengan air hangat gitu, dan tergantung ke dokternya. Kalau misalnya ditambah ada obat yang khusus untuk cacar, itu biasanya dimandikan dengan obat itu. Penyakit cacar air bisa menular melalui kontak langsung dengan cairan bintil dan percikan air liur. Perawatan yang tepat untuk anak yang terkena penyakit cacar air dengan meningkatkan daya tahan tubuh si anak, beristirahat dan makanan yang bergizi. Untuk mengurangi gatal pada penyakit cacar air, ibu bisa berikan bedak untuk mengurangi gesekan sehingga tidak terjadi iritasi. Penyakit cacar juga bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi cacar dan jaga agar tubuh anak tetap fit. Kebiasaan lama mengatakan bila anak-anak terkena sakit cacar air, maka mereka tidak diperbolehkan mandi. Hal ini tentunya tidak benar loh Bu. Selama sakit, sebaiknya anak tetap mandi seperti biasa. Kuman yang menumpuk pada kulit bisa menginfeksi kulit yang sedang terkena cacar air. Jangan menggosok tubuh dengan handuk terlalu keras sehingga bintil tidak pecah secara alami dan nantinya meninggalkan bekas kecoklatan yang sulit hilang. Jadi kalau cacar itu sebenarnya karena virus, tidak terlalu butuh obat yang untuk penanganan ya, karena akan sembuh sendiri kalau penyakit karena virus itu. Jadi yang penting dia jangan sampai gatal sehingga kulitnya digaruk-garuk. Mungkin dilap dengan air hangat, kemudian ada diberi bedak supaya dia tidak gatal dan tidak menggaruk sehingga penyakit itu tidak lebih cepat tersebar ke bagian lain. Kemarin sih saya bawa ke dokter, terus dikasih bedak salisil aja gitu. Paling kasih bedak ya, kalau memang ada bedak buat gatal-gatal, sementara itu dulu sih. Ke dokter dulu deh. Ke dokter, nanti kan dikasih obat tuh, antibiotik dengan penahan gatal. Ya, itu aja.
Solusinya biasanya otomatis kalau anak itu kan karena masih kecil ya, untuk mengeluh pun biasanya dia cuma bisa diem aja gitu, dan lebih kita perhatikan asupannya aja gitu, karena cacar kan memang penyakit yang setiap anak itu biasanya pasti mengalaminya gitu, dan obatnya biasa istirahat yang cukup aja, kita beri asupannya juga yang memang memadai untuk anaknya sehingga kondisi anaknya bisa lebih cepat untuk stabilnya. Nah kan bingung gimana yang paling benar nih penanganannya. Ada yang dimandiin pakai air dingin, ada yang dimandiin pakai air hangat. Seperti apa nih yang benar nih? Nanti kita akan undang juga ya narasumber di sini, ada seorang dokter, dan pastinya ini juga salah seorang teman saya, teman lama saya, ada Fenhart Huta Barat. Fenhart, apa kabar? Baik, ini apa kabar? Ketemu lagi dari sini. Ketemu lagi, tapi sekarang sudah beranak ya kita ya. Betul. Sebelumnya belum beranak ya. Iya. Anak kamu sekarang umur berapa nih? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan, namanya Jojo ya? Iya, Joanna Kalista, panggilnya Jojo. Oke, Jojo ini sekarang udah 2,5 tahun ya berarti ya. Ini kalau misalnya bicara tadi kan ada yang penyebabnya cacar nih, cacar katanya virus varicella. Nah ini VV sendiri terhadap anak menomorsatukan higienis nggak sih atau gimana gitu? Iya, selalu ya, saya sangat concern yang namanya dengan kesehatannya. Kan anak ini kan suka main-main benda-benda apa saja ya, kayak misalnya Play-Doh segala macam. Apalagi dia juga suka ngempeng jari ya, jempolnya kalau memang pengen tidur. Nah ini kadang-kala saya benar-benar suka strict sekali dengan masalah kesehatannya, dan selalu itu tangannya harus dilap, dibersihkan sebelum dia melakukan apapun juga kegiatan yang lainnya. Dan juga masalah kayak mengganti baju itu rutin, karena kan kalau anak main kan aktivitas yang ini kan keringat. Ya, jadi saya selalu maksakan untuk harus diganti bajunya, pasti higienis paling utama lah. Oke, tapi kalau mungkin kita ketahui kalau virus itu kan penularannya lewat udara, seperti itu pasti yang namanya batuk, pilek itu udah awam banget ya. Betul. Pada anak itu. Selama ini penanganan VV sendiri gimana? Apa masih sering panik gitu atau gimana nih? Ya mungkin kalau mungkin boleh saya katakan saya sebagai single parent ya, saya pikir juga mungkin kalau namanya panik mungkin ada ya hal-hal kepanikan sedikit dari diri saya sendiri, karena ketika pada saat juga ada pernah sakit panas naik turun yang saya juga nggak tahu penyebabnya apa ya, saya bawa ke rumah sakit ketika itu dan harus diambil darah karena memang harus melihat ya trombositnya bagaimana. Itu yang dia sampai nangis teriak-teriak, "Papa sakit." Itu rasanya gimana gitu, masih khawatir gitu ya. Tapi lambat laun juga semakin terbiasa. Oke, dan tentunya juga kalau misalnya kita sebagai orang tua kan pasti kalau anak kenapa dikit kita udah tahu nih perbedaannya kan, misalnya lagi nggak mau makan dikit atau panas dikit kita udah kadang-kadang langsung panik ya, makanya kita juga harus cari tahu juga sih V ya seperti apa informasi yang benar, penularannya juga seperti apa. Nanti kita akan bincang-bincang dengan ada seorang dokter V, jadi tenang ya, jangan khawatir. Mau banyak tanya nanti soalnya. Mau banyak nanya pastinya. Oke, dan pasti Anda juga bisa follow Twitter kami ya di @kinantijak.tv. Kita akan segera kembali sesaat lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya, kembali lagi di Kisah Ibu dan Buah Hati. Nah, Ibu jangan lupa nih bisa Anda telepon ke nomor kami ya di 0215155111 jika Anda ingin berkonsultasi langsung dengan kami di sini. Dan pastinya tidak hanya saya dan Bung VV, di sini juga akan saya undang langsung ke sini Dr. Datu Tambing SPA. Halo Ibu Dokter, selamat pagi. Pagi Bu. Pagi juga. Nah, jadi kan kalau misalnya paling cantik VV ya. Jadi kalau ada dokternya kan bener nih perbincangan kita kan ya. Harus ada informasi yang benar juga. Nah, dokter langsung aja ya, kalau misalnya tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai cacar, katanya itu dari virus, penyebabnya virus varicella begitu ya Dok ya. Tapi boleh jelasin lagi sih Dok, seperti apa sih cacar ini Dok? Penyakitnya? Saya kira yang pertama tadi yang tayangan tadi cukup jelas ya, bahwa cacar, konotasi kita kalau ngomong cacar nih cacar air ya. Cacar air itu disebabkan oleh virus varicella zoster. Nah, memang penyakit ini banyak ditemukan pada anak-anak juga sih. Walaupun orang dewasa juga ada. Cuman yang diserang terutama anak-anak di bawah usia 12 tahun. Di bawah 12 tahun ya. Bisa kena berarti Bu ya? Iya, masih. Kemarin anak saya 12 tahun masih kena. Okay. Nah, ini gejalanya seperti apa sih yang timbul Bu? Timbulnya itu biasanya dia udah ada sebelum-sebelumnya ya, biasanya dia ngerasa kayak meriang, demam tapi nggak demam sih kalau diukur, kadang-kadang nggak demam sih tapi kok kayaknya
ada yang salah gitu Panas anaknya. naik turun gitu nggak sih Bu? Panas naik turun sih sebenarnya bukan panas naik turun, panasnya yang nggak jelas. Maksudnya 37,5, 6 gitu ya, nggak tinggi Jadi lah. nggak ya, terlalu bisa panas tinggi juga. nggak panas tinggi juga, nggak kayak kita, panas gitu, nggak kayak gitu sih. Jadi dia biasanya ada beberapa anak yang didahului oleh seperti itu, batuk, kadang-kadang pilek juga, sakit kepala, dia rasa nggak enak, apa yang Kan salah kalau untuk gitu. anak kecil kayak gitu kan agak susah ya kalau Dia rewel lah, Iya. dia pasti jadinya rewel karena dia nggak bisa mengungkapkan ya. Dan gejala seperti itu sepertinya juga sering ya kalau misalnya lagi kecapean kan suka Ya. lebih panas sedikit gitu, sumeng-sumeng sedikit Sumeng-sumeng gitu. sedikit, betul. Oh, jadi Lalu setelah itu 1 sampai 2 hari kemudian itu dia muncullah merah-merah di kulitnya, terutama di muka dan badan ya. Nantinya akan ke tangan sih ya. Tapi awalnya itu biasanya di muka dan di badan. Bu, misalnya 1-2 hari Bu sebelum itu muncul Bu ya, yang namanya bintik-bintik merah itu bisa nggak sih Bu dicegah? Kalau kita udah tahu mungkin ini ada gejala dari cacar air, terus itu dicegah sampai akhirnya itu yang namanya bintik-bintik merah dan juga cacarnya nggak timbul. Nggak timbul. Bisa nggak sih? Susah juga ya, Susah ya. soalnya Pasti kan akan timbul itu ya? soalnya kan kita nggak tahu nih. Kadang-kadang kita nggak tahu dia kena di mana ya. Terus tahu-tahu dia kayak sumeng-sumeng gitu. Sumeng-sumeng apa nih, sumeng-sumeng? Ya, mau mau pilek. flu biasa, mau sumeng-sumeng cuman kemarin main kelamaan, kecapean. tapi justru ada yang bilang juga katanya kalau misalnya cacar itu justru merahnya harus keluar, bener nggak sih Bu? Ya memang dia gejalanya Gejalanya harus merah-merah gitu ya? Pasti merah-merah dulu, merah-merah kayak awal-awalnya kayak lebih besar sedikit dari gigitan nyamuk gitu ya. Terus lama-lama dia berubah jadi kayak ada airnya ya. Setelah itu dia berubah, kita bilangnya kayak keropeng. Kita bilangnya istilah bahasa Indonesianya keropeng, kalau bahasa sononya bilang ada scar, kayak scar gitu. Kayak ada luka titik gitu ya. Hitam. Nanti lama-lama berisi air begitu ya Dok ya? Yang merah itu tadi. merah itu. Merah itu nanti berubah jadi terisi air. Gitu. Makanya dibilang cacar air. Oke. Nah ini kalau misalnya anak sudah kelihatan nih ada merah-merah atau ada scar seperti itu gitu ya. Apa yang harus pertama kali dilakukan? Ya bawa ke dokter ya. Bawa ke dokter. Tindakan pertama itu pasti. Penanganan pertama di rumah mungkin Dok? Tindakan pertama, masalahnya kan kita harus memastikan dulu nih apa ada beberapa penyakit kan yang mirip-mirip penampakan awalnya, gejala awalnya, jadi harus dipastikan sih. Kalau saya sih sarannya segeralah ke dokter supaya kalau dokter kan sudah biasa melihat cacar ya, jadi udah langsung tahu, oh yang ini cacar Bu, oh yang ini bukan gitu. Tapi kalau pada saat dengan kondisi seperti gitu Bu, gejala Bu ya, itu akan meningkatkan ini nggak sih Bu, kayak misalnya anak itu males makan apa segala macam. Bisa jadi itu gitu. bisa jadi begitu Iya. ya. Rewel Saya gitu pernah ya. Bu, ya, Sudah pernah kan rewel. anak saya pernah kan panas yang nggak jelas juga tuh Bu, panasnya bagaimana segala macam. Terus saya bawa ke dokter dan memang akhirnya mau melihat trombositnya dan juga saya juga takutnya emang cacar ya, dan harus diambil darah segala begitu. Jadi Iya. benar-benar khawatir ya kalau Iya. emang kondisi yang memang nggak jelas panasnya kenapa betul. kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya untuk meluruskan aja nih Dok, kalau Iya. misalnya anak seperti itu, seperti yang VV alami, apakah memang harus selalu di tes darahnya atau bisa dilihat Iya, secara kasat mata? atau bagaimana? Saya kira semua dokter punya pertimbangan sendiri ya. Mungkin melihat udah berapa hari dia panas. Kalau kan saya tadi sudah bilang sekitar 1 sampai 2 hari setelah muncul yang batuk, apa badannya lemes, apa dia rewel, itu baru terus dia mulai muncul merah-merahnya kan. Iya. Tapi kalau dia 1-2 hari tapi nggak muncul merah-merah, kok masih begini terus? Nah itu mungkin dokternya punya pertimbangan, kayaknya Periksa saya darah. mesti periksa darah Iya, nih. iya. Nanti lagi dia misalnya dokternya kayaknya saya mesti periksa kencing nih gitu. Jadi Oke, nah ini kalau misalnya kita balik lagi bicara mengenai cacar air ini ya, siklusnya ini berapa hari sih Bu untuk dari mulai rungsingnya tadi itu dari demam, terus keluar merah-merah dan sampai terakhirnya ini Munculnya muncul itu. cacar airnya? biasanya seminggu lebih, apa hampir 2 minggu kadang-kadang ya. Nggak biasanya sih. Kan dia perubahannya cukup cepat tuh. Iya. Perubahan dari merah-merah, dalam hari itu juga sih merah-merah, terus muncul dia airnya, lalu dia berubah jadi Mengering dulu ya Dok ya? Bisa bukan mengering. air dulu kan? Oh, air dulu. Lalu dia berubah cairnya itu nggak selalu pecah sih. Oh gitu.
dari airnya itu, lalu dia jadi kayak kalau kita habis luka, Iya, betul. yang Iya, iya, hitam-hitam gitu tapi bulat. Nah, lalu habis itu nanti dia lepas sendiri. Kalau nggak dikoprek-koprek lepas sendiri sih. Oke, ini memang kalau untuk cacar air ini penanganannya agak lebih komplikasi juga ya Bu ya, agak lebih sulit ya, complicated ya. Jadi memang harus tahu benar nih seperti apa penanganan yang paling benar. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, seperti apa penanganan pertama jika anak terjangkit cacar air. Tentunya sesaat lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati.